Dan bukan milik kalian. Emang kalian siapa? Saya Indonesia. Betul. Ya, kau apa? Palestina. Keluar dari Indonesia. Ya. Hanya Indonesia yang bisa tinggal di Indonesia. Orang Palestina keluar dari Indonesia. Setuju. Dan yang antek-antek Palestina yang tidak puas, yang mau tinggal di Palestina, silakan Berangkat. Nggak usah minta izin. Berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan memberitakan ya, sekaligus mereaksi tentang berita pembakaran sebuah masjid ya yang terjadi di Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Nama masjid tersebut adalah Masjid Al-Amaliyah. Masjid tersebut terbakar tanggal 30 Desember 2023 pagi hari ya, di subuh jam 5 WIT. Jadi teman-teman yang belum tahu, saya tunjukkan dulu beritanya ya. Karena ini berita langsung teman-teman, bukan hoax. Kalau Polikardus beritanya hoax. Ini langsung teman-teman kalau search langsung muncul dimanapun ya. Ini diliput oleh Detik News, Sindo News, yang notabene ini kan terafiliasi dengan ya orang-orang yang ownernya juga Kristen ya. Sindo News itu kan punyanya Haritano, nggak mungkin Haritano sembarangan. Apalagi kita tahu Haritano juga beragama Kristen kan gitu. Ya, masjid di Puncak Jaya, Papua Tengah dibakar orang tak dikenal. Sabtu 30 Desember 2023. Ini juga sama ya. Masjid di Puncak Jaya diduga dibakar orang, polisi turun tangan. Oke? Ya, kita bacakan dulu. Masjid Al-Amaliyah yang berada di distrik Ilui, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, ludes setelah dibakar orang tak dikenal, dalam kurung OTK, pada Sabtu 30 Desember 2023 ya. Belum sampai 1 minggu. Baru beberapa hari yang lalu ya, dibakar. Aksi pembakaran ini terjadi sekitar pukul 5 WIT. Ya, ini masjidnya ya, kalian bisa lihat Al-Amaliyah ya, terbakar semua teman-teman, habis. Ya, kobaran api membakar Masjid Al-Amaliyah di distrik Ilui. Kronologis kejadian berawal dari seorang saksi yang merupakan pengurus Masjid Al-Amaliyah melaporkan munculnya kobaran api yang membakar bangunan masjid tersebut. Mendapat laporan tersebut, Polres Puncak Jaya langsung bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP pembakaran masjid tersebut. Kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo, saat dikonfirmasi pada Sabtu 30 Desember 2023. Setelah di TKP, personel langsung memadamkan api dibantu oleh warga setempat dengan alat seadanya. Selang 1 jam, api berhasil dipadamkan dan ditemukan barang bukti, yakni 1 botol minuman alkohol merek Cap Tikus yang berada di tempat wudhu dan terlihat jejak kaki di pintu gapura masjid, ujarnya. Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, menambahkan bahwa saat ini Satreskrim Polres Puncak sedang menyelidiki kasus tersebut dan meningkatkan patroli di sekitaran kota Puncak Jaya. Kasus ini sedang diselidiki Satreskrim Polres Puncak Jaya dan kejadian kebakaran diduga dilakukan secara sengaja oleh kelompok orang mabuk, ungkap Kuswara. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres mengimbau apabila terdapat orang yang mencurigakan untuk langsung memberikan informasi ke Polres Puncak Jaya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat pelaku pembakaran ini meninggalkan botol minum dia, yaitu botol minum alkohol ya, sebuah botol alkohol bermerek Cap Tikus yang memang kita bilang inilah ya sangat ngetren di sana, di wilayah Manado, di wilayah Ambon, di wilayah Papua. Cap Tikus itu memang kayak paling laku lah, market leadernya. Ya, saya tanya kepada teman-teman yang ada di Ambon, di Papua, di sana tuh yang paling terkenal memang merek Cap Tikus, nggak ada lawan. Ya, Cap Tikus ini yang paling digemari, paling sering diminum oleh orang-orang ya. Apalagi ini kan lagi liburan Natal, Tahun Baru, biasanya omset dari Cap Tikus ini naik, ya naik kencang gitu. Karena memang selama
1 minggu liburan ini mereka biasanya minum terus itu. Anak-anak muda di sana minum terus, ya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa pelaku pembakaran masjid ini jelas adalah Polycarpus. Kenapa saya bilang Polycarpus? Karena hanya Polycarpus lah yang suka menyerang keyakinan orang lain, hanya Polycarpus lah yang tega untuk membakar rumah ibadah agama orang lain. Masjid itu nggak bisa melawan kamu, ya. Masjid nggak mungkin melawan kamu, sehingga itu yang kamu pilih sebagai lawan. Ini kan kurang ajar sekali, ya. Masjid yang nggak ada salah dibakar oleh laskar Polycarpus ini. Saya nggak tahu apakah benar mereka mabuk, ya, seperti yang diduga mereka mabuk, atau memang sudah ada kebencian, kan begitu. Semi mabuk, tapi lantaran di dalam alam bawah sadarnya, ya, di bawah sadarnya ini tertanam kebencian kepada Islam sehingga dia bakar, kan begitu. Orang bilang kalau orang mabuk, ini orang yang bilang, orang sedang mabuk itu biasa paling jujur gitu. Kalau dia bilang misalnya tidak suka pacien bancai, artinya benaran dia tidak suka. Kalau dia ingin membakar masjid, artinya di dalam hatinya dia benci dengan Islam, sehingga dia bakar masjid tersebut. Saya nggak tahu yang mana, ya, murni karena mabuk total, atau memang alam bawah sadarnya yang menggerakkan dia untuk membakar masjid. Dan ini kita bisa lihat bahwa laskar Polycarpus ini makin hari makin banyak. Apalagi di tempat-tempat yang seperti ini. Saya nggak tahu, ya, apakah ini ada hubungannya dengan provokasi-provokasi yang dibuat oleh channel-channel Polycarpus, seperti Joshua Teu, Wak Donat, Pak Bom Bom, dan sebagainya. Apakah ada hubungan? Sehingga mereka ini, ya, terprovokasi. Apakah pelaku pembakaran ini itu adalah penonton mereka? Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Bisa jadi juga gitu kan. Ternyata mereka terprovokasi untuk membenci Islam setelah menonton channel-channel Polycarpus. Apakah seperti itu? Ya. Inilah saya bilang kita meminta dan menghimbau agar pemerintah menertibkan, ya, channel-channel yang berpotensi menyebabkan kekacauan. Channel-channel yang membuat orang makin barbar. Channel-channel yang membuat masyarakat itu jadi membenci satu sama lain. Banyak sekali kita lihat sekarang channel yang membrainwash penontonnya untuk menjadi laskar Polycarpus. Banyak, ya. Kita bisa lihat bagaimana Joshua Teu mengatakan bahwa Muslim, ya, itu dilarang mengibarkan bendera Palestina di tanah mayoritas Kristen. Dia bilang biarkan Papua kibarkan Israel, tidak boleh ada Palestina dan sebagainya. Ini kan bahaya, memprovokasi orang, menyebarkan kebencian. Dan ini yang kita lawan, ya, sekali lagi, yang kami lawan ini adalah channel-channel Polycarpus yang memprovokasi seperti ini. Ya, yang saya sebutkan seperti itu, yang membuat orang jadi membenci agama lain. Membuat orang dengan tega membakar tempat ibadah agama lain. Seperti masjid ini. Ini fix, ya, bukan dilempari batu, teman-teman. Dibakar, bayangkan. Dibakar. Ini kalau gereja, ya, dibakar, terus yang membakar KTP-nya Islam, fix namanya teroris. Pasti namanya teroris. Tapi saya nggak tahu, ya, kalau masjid yang dibakar, terus pembakarnya KTP-nya Kristen, apakah disebut teroris juga, atau cuma disebut orang yang lagi mabuk, atau orang yang tidak waras. Oh, pelakunya tidak waras, oh, pelakunya mabuk. Jadi harap dimaklumi. Apakah seperti itu? Ya, nanti kita tunggu saja berita selanjutnya, ya. Siapa pelakunya dan apa yang terjadi. Yang pasti saya menghimbau teman-teman Muslim, jangan ada yang menghakimi. Kita nggak tahu siapa pelakunya, ya. Kita tidak tahu pelakunya. Kita tidak tahu agama pelakunya apa. Kita bukan Risuli Lubis yang langsung menghakimi. Pelakunya pasti Islam yang nggak suka dengan Kristen. Wah, gila, ya. Ada gereja terbakar, langsung pelakunya dia buat jadi Islam. Padahal setelah dicek besoknya, pelakunya dari jemaat gereja sendiri. Ya, kalau kita nggak akan ikutan itu, cuman kita mempertanyakan, apakah pelaku pembakaran masjid itu juga akan disebut sebagai teroris? Ini yang pertama kita tanyakan. Terus yang kedua, ya,
yang kita dapati bahwa pelaku pembakaran tempat ibadah agama lain itu jelas-jelas Polycarpus. Jadi Polycarpus bukan hanya dari satu agama, enggak. Siapapun bisa jadi Polycarpus. Mau itu Muslim, ya, maupun Buddha, Hindu, siapapun bisa jadi Polycarpus. Selama dia menyebarkan kebencian kepada agama lain, mengajarkan kebencian kepada penontonnya, dan dia melakukan itu karena bayaran, karena iming-iming duit, maka dia sah disebut sebagai Polycarpus. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Dan di sini sudah ada Pak Cihen Bancai, ya. Dan memang kita lihat masjid ini sering menjadi sasaran. Ya. Sering menjadi sasaran, bahkan 7 tahun yang lalu. Ya, 7 tahun yang lalu ada juga masjid yang dibakar di Papua. Ya, 7 tahun yang lalu, tahun 2015. Itu terakhir masjid dibakar di Papua. Oke, di sini ada Pak Cihen Bancai. Assalamualaikum buat Pak Ci. Sorry, dari tadi belum sempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan di bawah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita-kita di bawah sana. Jadi kalau kita bicarakan tentang apa ya, kejadian-kejadian di tempat mayoritas Kristen, pembakaran masjid dan sebagainya kan. Nah sampai hari ini pun aku lihat pura-pura buta semua nih, channel-channel Kristen. Biasanya kan, wih, kalau udah Islam tuh, wah luar biasa tuh cepatnya tuh kan, tangkap teroris. Ini di Papua ya, ini perbuatan ini tidak lepas dari provokasi, terutama tadi itu pendeta JSOTU. Wah, dia kan bilang tuh, kita nggak tahu, apakah ada hubungan, kita belum tahu Pak Ci. Enggak juga, nanti dulu. Belum nggak aku selesai ngomong. Ini kan tidak terlepas dari provokasi. Walaupun tidak itu kita kan enggak berpesan, tapi selama ini kejadian-kejadian ini apalagi di tanah Papua itu. Ya kan mereka dah mengklaim itu tanah Kristen punya gitu loh. Makanya aku bilang ini perbuatan KKB, Kristen biadab. Gitu loh. Jadi enggak Kristen. Jangan dulu Pak Ci, ini pelakunya belum tahu agamanya apa Pak Ci. Kalau udah ada di situ minuman alkohol dan sebagainya tadi itu kan, ya kan nanti alasan hanya kadang pemabuk. Tapi memang di mereka ini kan untuk mabuk, untuk minum nih ada legalitasnya boleh. Contoh nih satu Timotius kan, jangan minum air, tambahkan arak karena pencernaan terganggu. Kemudian di Amsal 31:6-7 untuk orang binasa tuh berikan arak tuh, untuk yang sedang sedih susah hati beri minuman itu tadi biar mereka lupa kemiskinan, lupa kesusahannya gitu kan. Memang ada legalitas, tapi enggak ini juga ya. Memang seperti itulah mereka, memang kebencian mereka nih kepada Islam nih gitu. Kemudian kejadian ini ya lebih kurang. Nah, tapi dengan adanya kejadian ini malah sebenarnya Pak Ci, buka mata kita semua ya, membuat orang sadar bahwa ya intoleransi itu bukan hanya terjadi di daerah-daerah Muslim, di daerah mayoritas Kristen juga terjadi intoleransi yang besar gitu. Ya, ini kan sekaligus menyadarkan orang. Bagus sih sebenarnya. Dan saya yakin saya yakin walaupun masjid ini terbakar, dalam waktu sekejap akan dibangun masjid yang jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Ya, saya jamin itu. Ya, intoleransi ini kan kalau di tempat-tempat kita ini kan karena pelanggaran yang sengaja mereka buat untuk memprovokasi. Mereka ini kan sering ku bilang, minoritas licik maksudkan kehendak gitu loh. Itu trik mereka, licik maksudkan kehendak gitu kan. Nah, beda dengan tempat-tempat kalau mereka itu mayoritas. Mereka memang tidak boleh yang lain ada gitu. Jangankan dengan yang berbeda keyakinan, berbeda agama, sesama mereka pun saling intimidasi gitu loh. Kan kemarin kita lihat tuh di channel siapa itu juga ada seorang Papua itu marah dengan Kristen. Dibilang Kristen lebih kejam, dibilang dari Muslim, lebih bejat daripada apa. Mereka bikin gereja sendiri, mereka tidak gabung dengan pribumi di Papua itu gitu loh. Kan gitu. Beda dengan Islam. Islam siapapun di situ yang kau berilmu, kau punya itu, silakan kau jadi imam gitu kan. Makanya banyak itu orang-orang Papua Muslim itu jadi ustadz, jadi ulama di sana. Sementara pribumi Papua itu tidak ada kita kedengaran yang menonjol jadi apa di sana, malah orang luar. Bikin dari Batak, bikin gereja seorang, dari
Manado bikin gereja seorang, nggak mau bergabung, kan ada tuh waktu itu pendeta tuh marah besar kan gitu. Nah, intimidasi ini kan sering terjadi di Papua nih Kristen, karena mereka udah mengklaim gitu, ini tanah Kristen, sampai bilang ini tanah Injil, yang lain tidak boleh. Nah, seperti itu mereka itu. Kalau mayoritas mereka tuh menindas jalim, biadab mereka itu kalau mayoritas. Kalau minoritas di mana-mana mereka maksakan kehendak. Nah, sangkut juga yang baru-baru ini juga tuh di Bali itu kan. Orang pakai kerudung nggak boleh. Itu marah juga tuh petingginya juga di situ. Nah, seperti itulah mereka ya. Nah, kita Islam luar biasa toleransinya. Dan kejadian ini aku tetap yakin tetap ada pengaruh oleh Polikarpus di sini. Di TikTok, di TT itu, di Serimiat, di mana gitu. Tetap ada pengaruhnya gitu kan. Karena di sinilah kesempatan mereka untuk balas dendam, untuk meluapkan kebencian, kemarahan dia. Nah, apalagi tadi kan pembakaran. Aku belum ada lihat nih channel-channel Kristen membahas nih, pura-pura buta mereka, pura-pura tuli mereka. Nah, coba kalau ada kejadian umpamanya penutupan sampai hari ini terus mereka ungkit-ungkit. Setiap minggu dibilang, bayangkan tuh setiap minggu ada gereja ditutup, kita bilang kan. Ada gereja tidak boleh ngadakan. Ini kan gitu. Nah itu tadi ya. Licik maksakan kehendak mereka. Bahaya mereka ini. Mereka mengatasnamakan Kristenan itu sendiri. Tidak ada sedikit pun ajaran kasih mereka tampakkan. Tidak ada sama sekali. Hanya kebencian, kemarahan. Maka aku bilang mereka ini. Mereka ini ada dendam yang luar biasa kepada Islam ini. Makanya aku selalu ngungkit-ngungkit tuh. 98% kekristenan di Indonesia ini, mereka ini bukan itu yang Polikarpus. 98% itu Polikarpus memang ada dendam ya. Yang namanya Polikarpus tentu saja ada kebencian kepada Islam. Tapi sekali lagi ya, kita menghimbau teman-teman Kristen yang mengambil tindakan nih, keluarkan statement bahwa kalian mengutuk keras orang-orang seperti ini, mengutuk keras laskar-laskar Polikarpus. Karena memang kebencian ini disalurkan dan kita lihat sekarang di zaman TikTok ini entah kenapa ya, kebencian tuh makin ngeri loh. Kita makin sering melihat orang-orang baru yang brutal. Orang-orang baru yang pernyataannya sadis gitu kan, dengan gampangnya menghujat dan menghina agama orang lain. Nah, ini yang terjadi. Dan sekali lagi, kita juga mendoakan ya, agar pelakunya segera tertangkap nih. Pelaku pembakaran masjid di Papua segera ditangkap. Dan mohon ya, ada perhatian khusus, ada pernyataan yang jelas gitu. Jangan dibilang, oh ini mabuk, oh ini lantaran ya mereka ini cuman terprovokasi atau apa gitu, atau orang gila gitu. Nah, jangan sampai nanti dibilang orang gila atau orang mabuk. Ini yang kita sedih gitu. Ya, kita sedihnya seperti itu. Padahal bagaimana mungkin orang mabuk bisa datang ya ke masjid terus membakar? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin segampang itu. Ya, nggak mungkin segampang itu. Kecuali dia memang ada dendam. Ya. Orang kalau mabuk tuh biasanya asal ngomong, maki-maki orang, lempar batu, itu masih oke lah mabuk, rusuh. Tapi kalau sampai bisa membakar, lucu gitu. Karena menyalakan api itu nggak gampang untuk orang mabuk. Anda kalau mabuk, ya, Anda mau bakar sesuatu, buka mancis gitu, nggak gampang teman-teman. Jadi nggak mungkin orang mabuk ini. Ya, semi mabuk mungkin, semi mabuk, ya. Jadi ya isi dalam hatinya diluapkan. Jadi memang sudah ada kebencian kian yang kita nggak tahu dari mana asal usulnya. Bisa jadi hasil tontonan selama ini, ya mungkin dia juga ikut diskusi, selalu babak belur saat diskusi, sehingga dendam. Nah, kan kita lihat, banyak tuh orang-orang seperti itu kan, dari diskusi tiba-tiba jadi ngancam. Dari diskusi tiba-tiba ingin main fisik. Nanyakin, di mana kamu? Aku cari kau ya, awas kau, ku gorok kau. Itu yang terjadi. Ya, bahkan saya, itu dulu diancam banyak sekali teman-teman. Ya, banyak sekali. Dan setelah saya lihat memang itu rupanya kerjaan orang-orang ini. Baru-baru ini tadi saya tampilkan video tapi kena take down sama YouTube ya. Itu Paul Jang nyebarin nomor orang. Ini muslim, cari mereka, teror mereka. Dulu saya juga sama nasibnya. Nomor saya disebarkan sama Paul Jang, disuruh cari. Ya. Bahkan kepala saya dihargai sama dia kalau berhasil. Ini kan ngeri teman-teman. Ngeri sekali. Dan semoga ya pelakunya segera kedapatan. Dan kita doakan semoga ya saudara-saudara muslim kita yang ada di Puncak Jaya mendapatkan masjid pengganti yang jauh lebih bagus. Nah, ini yang paling penting. Ya, karena udah terbakar apalagi mau kita cerita.
Nggak mungkin tiba-tiba masjidnya pulih sendiri kan? Ya, tentu saja kita punya harapan semoga masjid yang akan dibangun kemudian itu jauh lebih bagus, jauh lebih besar, ya. Dan makin banyaklah orang-orang yang di sana menemukan kebenaran Islam, mendapatkan hidayah. Ini yang paling penting. Dengan kejadian ini, orang sadar bahwa ternyata Islam itu agama yang damai kok. Kecuali duluan diserang, kecuali duluan diganggu. Karena selama ini yang terjadi kan itu. Islam duluan diserang, Islam duluan diganggu gitu. Toh kita ngapain? Nyenggol-nyenggol orang, mayoritas. Saya udah kasih analogi ya. Kalau Anda jualan bakso misalnya, ya, di satu daerah, bakso Anda paling laku, sampai 90% orang makan bakso Anda. Anda nggak akan kepikiran ngurusin yang 10%. Nggak ada waktu. Ya, nggak akan ada waktu bagi kamu untuk mikirin yang remeh-temeh itu. Tapi orang yang juara 2, yang nomor 2 baksonya mungkin cuma laku 5%, ya 6% gitu. Hanya 6 orang yang makan bakso dia pasti akan kepikiran gimana cara supaya bakso saya seramnya Pak Cian Bancai. Gimana cara pelanggan Hen Bancai pindah setengah ke tempat dia. Nah, itu yang terjadi. Ya, yang di bawah ini selalu reseh. Dia fitnah lah. Bakso Pak Cian Bancai pakai daging ini ya. Daging bangkai, ya, pakai ayam tiren dan sebagainya. Segala cara dia buat. Supaya apa? Supaya pelanggan Hen Bancai pindah ke tempat dia. Nah, itu memang kalau orang yang di bawah. Yang di bawah tuh biasanya motivasinya dan kemungkinannya lebih besar untuk aneh-aneh. Ya, itulah kenapa kita bilang walaupun kita lagi di bawah, ya minta sama Allah. Jangan kita malah mikir untuk menjelekkan produk orang, untuk menjegal produk orang. Ini yang salah. Ya, sering kita lihat orang-orang bersaingnya tuh nggak sehat. Bukan mikirin gimana supaya produk kamu laku, tapi mikirin gimana jatuhkan orang. Dia nggak bisa naik, dia jatuhkan orang. Biasa itu. Ya, memang ada aja orang-orang yang iri, ada aja orang-orang yang mengikuti cara-cara setan. Oke, sekali lagi, untuk masalah masjid yang terbakar, ya ini jelas pelakunya pasti Polikardus. Karena hanya Polikardus yang benci dengan tempat ibadah agama lain. Cuman ini, kita nggak tahu apakah ini karena mereka ikut nonton diskusi lintas iman, atau mungkin dia pernah naik untuk ikutan debat, atau ya memang punya kebencian kepada Islam. Kita nggak tahu. Kita tunggu sajalah. Ya, kita tunggu saja dari kepolisian. Kita nggak boleh mendahului. Kita bukan Risuli Lubis. Sekali lagi saya ingatkan, kita bukan pendeta Risuli Lubis yang luar biasa ya, bisa duluan dia. Oke, mungkin Pak Cian Bancai, apa harapan untuk Islam ya, untuk saudara-saudara Muslim kita yang ada di Puncak Jaya? Karena kita tahu ya masjid mereka sudah terbakar nih. Kira-kira apa harapan dan ada nasihat nggak buat saudara-saudara kita yang di sana? Ya, untuk saudara-saudara tetaplah bersabar, ya, kita tunggu dari kepolisian. Biasanya polisi ini kok lambat gitu loh. Aneh gitu kan, lambat. Biasa kalau Islam tuh udah di ujung lubang jarum sana ada dapat tuh teroris, langsung dicap teroris. Sementara ini jelas-jelas ya, di situ ada barang bukti dan mungkin ada faktor ini juga keamanan ya, untuk masalah politik dan keamanan mungkin. Itu salah satu lah, itu bukan untuk kan ini udah menyangkut SARA gitu, kan ke arah ke ini gitu dah. Dan memang mereka ini rata-rata memang pengecut, pecundang itu. Mereka tidak akan pernah berani melakukan sesuatu kalau tidak mabuk dulu. Aku pengalaman tempat kami di sini gitu, mayoritas orang-orang itu dia harus minum dulu, dah minum baru dia berani gitu dah. Harus ada mabuk dikit gitu. Nah, kalau dia waras tidak berani, memang pecundang mereka. Sama waktu kejadian ditangkapnya Yesus kan lari semua tuh. Pengikut-pengikutnya lari semua, tidak ada satu pun yang mendampingi kan, kecuali perempuan itu aja lah ya. Jadi ini mudah-mudahan cepat kepolisian beberkan siapa orangnya gitu, jangan tutup gitu, jangan tutup. Memang ini tetap ada sangkut pautnya dengan hasutan tadi. Contohnya macam Joshua Tewe itu dia mengatakan kan ini tanah Kristen kan gitu. Atau ada sangkut pautnya juga kemarin ada kerusuhan juga di mana tuh di Jayapura, yang seorang koruptor itu yang berjudi di Singapura, main perempuan di Singapura, ya kan? Ada foto-fotonya mabuk-mabuk, tiba mati, udah kena vonis. Nah tetap ada sangkut pautnya sana, tidak mungkin enggak, ya kan? Nah ajaran kasihnya tunjukkanlah kalian ini, Kristen, jangan kalian memperik malu kalian, ya kan? Mengklaim ajaran kasih tapi tidak ada nampak kan, tidak ada. Apalagi Polikardus, kalau Polikardusnya udahlah itu hanya untuk cari makan dia ya kan. Nah saya berharap juga itu tadi ya, cepatlah
baru apalagi ini zaman-zaman politik ini kan, orang pada zaman panas ini ya. Cepatlah amankan orang-orang ini atau di take down dulu sementara mereka senyapkan dulu gitu kan. Karena hasutannya luar biasa, makin luar biasa. Kan? Makin luar biasa ini. Kebencian kepada Islam ini makin luar biasa. Ya. Aku takutnya nanti kita ini habis kesabaran gitu lah. Mungkin kita yang biasa ini bisa lah bersabar. Saudara-saudara kita yang di bawah tuh gimana gitu, melihat keadaan seperti ini kan. Bagaimana Islam dihina, dipitnah sebagian rupa kan. Sementara lenggang-lenggang kangkung. Nah, bajingan-bajingan ini pendukung-pendukung separatis ini dari luar negeri kayak Paul Jong itu kan. Dari negeri sebarkannya orang dan sebagainya kan. Nah, kalian di dalam negeri coba berpikir gitu, berpikir rasional gitu. Kalau ada apa-apa kalian susah. Bajingan-bajingan itu udah luar negeri. Yang kaya-kaya udah lari ke luar negeri nanti. Kalian ini yang cari makan pun susah. Hanya dibodoh-bodoh cari duit tuh bayar persepuluhan itu. Ngasih pendeta kalian itu. Nah, kalian berpikir itu loh. Rasional lah berpikir gitu. Begitu enaknya, begitu nyamannya kalian di Indonesia ini kan. Yang mayoritas muslim itu luar biasa, luar biasa. Jadi percontohan kita nih bagaimana toleransi. Tapi itulah Polikardus yang dibayar, yang memang ada dendam politik tadi aku bilang tadi. Jelas ya. Tragedi 65 itu. Ini anak cucunya nih aku yakin. Yakin aku 100% mereka inilah yang ngobarkan Iya, nggak kebencian. semua. Ada juga yang karena mungkin ya gini contohnya. Kita nggak bisa pungkiri nih. Iya, Ya. makanya aku bilang tadi. Contoh mungkin dia sekolah. Tunggu, misal dia sekolah di Jawa, pernah diejek ya, pernah diejek, dihina sehingga dendam. Contoh Paul Jang, sekolah ya dengan lingkungan di mana lebih banyak yang Muslim, orang-orang Jawa Muslim. Dia di situ diejek gendut, diejek babi, ya diejek istilahnya banyak lah hinaan-hinaan untuk dia. Sehingga ya udah seiring waktu dendam dia tuh makin besar. Itu Paul Jang sendiri yang ngomong ya. Dan ada juga ya, kita nggak pungkiri, ada juga kejadian saudara-saudara kita Papua itu yang di Jakarta, di Surabaya tuh diejek, kena perlakuan rasis. Sehingga mungkin dendam, udah kena perlakuan nggak enak, tiba-tiba dia tonton channel-channel Polikardus, ya tambah emosi lah dia gitu kan. Wah benaran tuh Islam tuh jahat, bla 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 gitu kan. Ya, bisa jadi juga gitu. Segala kemungkinan bisa terjadi, cuman kita minta kepada pemerintah tolong diminimalkan. Ya dengan cara apa? Tolong channel-channel Polikardus, channel-channel yang membuat orang jadi membenci satu sama lain itu dihentikan. Ya, harus dibereskan. Karena bahaya. Bahaya untuk keutuhan negara kita. Oke, mungkin ada lagi Pak Ci untuk saudara-saudara muslim kita. Ya, mungkin kira-kira menurut Pak Ci apakah akan segera dibangun masjid atau perlu kita sounding nih ke ormas-ormas Islam yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk membantu meringankan saudara-saudara muslim kita di sana? Ya, perlu kita viralkan di sini, kita buka donasi untuk di sana nanti ya, untuk di sana supaya bikin masjid lebih bagus lagi. Kan kalau ya, tapi kita harus cari orangnya dulu, jangan nggak ada orangnya buka-buka, nanti kita jadi kayak betul. Orang sebelah gitu kan, wah asal-asal kumpulin gitu, nggak jelas nanti bahaya, kita nggak mau, kita harus ada orangnya nanti, dulu. Makanya kita orangnya nanti bukan kita langsung ke sana nanti, rekeningnya langsung ke tempat masjid itu gitu kan, itu ada pengurusnya nanti kan. Jangan kita hanya menyuarakan aja kan gitu, saudara-saudara yang nonton ini kan banyak 10.000 kayak berapa untuk ke sana gitu loh. Apalagi kalau kita di TikTok tuh juga kan banyak kan nonton. Nah kita sana. Jadi kita nggak usah. Kita hanya menyuarakan dan ini kita viralkan bahwa sana masjid udah hancur. Nah mudah-mudahan lebih bagus kayak di Tolikara kemarin kan. Dia bakar mereka cepat ini. Insya Allah mungkin sebulan 2 bulan dah jadi lagi yang bagus. Tetap dijaga ya untuk keamanan lebih lagi. Karena apa? Memang itu tadi. Ini tidak terlepas dari agitasi atau hasutan-hasutan para pendengki tadi ini. Para pendengki yang mengklaim ini tanah Kristen, ini tanah ini orang-orang ini yang perlu di apa pemerintah perlu diawasi, terutama tuh Joshua itu tangkap lalu manusia itu jelas-jelas penghasut manusia itu. Oke, kurasa lain masih hilang ya, kita nggak tahu di mana dia. Ya. Mudah-mudahan. Kalau Joshua itu masih belum mengudara dia, saya nggak tahu kemana dia. Masih liburan Natal mungkin. Ya, mudah-mudahan dia dijemput, udah pulang ke rumah bapak dia. Wih, kena intai orang seluruh anak tuh. Sebagian timur sana kan, apa ndak dukung nak keluar pun dia ketakutan. Kan gitu. Ada orang nih pengecut, orang nih tikus parit, curut parit, orang nih pengecut. Bacot dia besar ngomong. Kan gitu. Oke, makasih. Selain ndak ada lagi.
Oke ya, Joshua Tehu, saya sekaligus mengabarkan sudah 1 bulan ya, Joshua Tehu masih menghilang sampai sekarang, sudah 1 bulan. Ya, sejak terakhir kita beritakan sampai detik ini belum kembali mengudara. Kita nggak tahu di mana dia. Kita tidak tahu, tapi yang pasti masih menghilang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah menonton channel ini. Dan lebih konyol atau apa? Masa dia bilang Mardigu provokator, penista agama ya? Padahal dia sendiri provokator yang lebih gila lagi. Tapi ya sudahlah. Oke, itu aja dari saya. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan aja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Makasih buat semuanya.